Dihina calon mertua hanya karena aku anak pemulung. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit di atas kota Jakarta selalu memiliki dua sisi. Biru cerah yang dipeluk gedung-gedung pencakar langit, dan kelabu pekat yang memayungi jalanan kumuh. Di bawah langit yang kelabu itulah Rana hidup. Setiap hari, ia menemani ayahnya, Pak Jaya, memilah tumpukan sampah yang baru tiba di tempat penampungan. Tangannya cekatan, kulitnya menghitam terbakar matahari, tetapi di balik sorot matanya, ada kilau cahaya yang tak bisa disembunyikan. Itu adalah cahaya kecerdasan dan mimpi-mimpi yang terus ia rawat di dalam hatinya. Rana adalah seorang autodidak. Di sela-sela pekerjaannya, ia selalu menyisihkan sebagian kecil uang dari hasil penjualan botol plastik dan koran bekas untuk membeli buku-buku bekas. Baginya, buku adalah jendela menuju dunia lain, tempat ia bisa sejenak melarikan diri dari bau anyir sampah dan kerasnya hidup. Suatu sore, saat ia sedang membaca di sebuah taman kota, tempat favoritnya untuk sejenak merasakan kehidupan yang berbeda, ia bertemu dengannya. Arga adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan properti terkemuka. Hidupnya dikelilingi oleh kemewahan, tetapi hatinya seringkali merasa kosong. Ia terbiasa dengan basa-basi dan kepalsuan dalam lingkungan sosialnya. Sore itu, Arga sedang mencari ketenangan di taman setelah pertemuan bisnis yang melelahkan. Matanya tak sengaja menangkap sosok seorang wanita yang duduk di bangku taman, tenggelam dalam bukunya. Rambutnya diikat asal-asalan, pakaiannya sederhana, namun ekspresi wajahnya begitu fokus dan penuh gairah. Ia terpesona. Arga memberanikan diri mendekat. Ia melihat buku yang dipegang Rana adalah buku tentang filsafat. Sebuah topik yang tak biasa untuk seorang gadis muda. "Maaf, apakah bangku ini kosong?" tanyanya sopan. Rana terkejut, mendongak, dan buru-buru menyembunyikan bukunya di belakang punggung. Ia merasa malu. Bau sampah yang menempel di bajunya seolah-olah menjadi tembok tak terlihat yang memisahkannya dari pria di depannya, yang begitu bersih dan rapi. Tidak kosong, jawab Rana lirih. Nyaris tak terdengar. Arga tersenyum. Senyumnya hangat dan tulus, membuat Rana sedikit lebih rileks. "Boleh saya duduk di sini? Saya tidak akan mengganggu, kok." Arga duduk di sisi lain bangku, menjaga jarak yang sopan. Ia tidak menanyakan nama Rana, atau mencoba menggali lebih dalam. Ia hanya duduk, menikmati ketenangan sore itu. Namun, rasa penasaran Arga tidak bisa dibendung. Akhirnya, ia bertanya tentang buku yang tadi disembunyikan Rana. Pertanyaan itu membuka percakapan yang tak terduga. Rana, yang awalnya malu, mulai membuka diri saat Arga menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap pemikirannya. Mereka berbicara tentang filsafat, tentang mimpi, dan tentang pandangan mereka terhadap dunia. Arga kagum dengan kedalaman pemikiran Rana. Ia menemukan kecerdasan yang selama ini tidak pernah ia temui di lingkungan sosialnya. Rana, di sisi lain, merasakan sebuah keajaiban. Arga tidak memandangnya dengan tatapan jijik atau kasihan. Ia memandangnya seolah-olah ia setara, seolah-olah bau sampah di bajunya tidak pernah ada. Sejak hari itu, pertemuan-pertemuan mereka berlanjut. Awalnya hanya di taman, lalu bergeser ke perpustakaan umum yang sepi, atau di kafe-kafe kecil di pinggir kota. Tempat-tempat yang jauh dari mata orang-orang yang mengenal Arga. Rana merasa seperti hidup di dalam mimpi. Perasaan bahagia itu bercampur dengan rasa minder yang terus menghantuinya. Ia tahu, dunia Arga dan dunianya adalah dua hal yang tak bisa bersatu. Ia seringkali bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan keajaiban ini bisa bertahan? Arga juga merasakan konflik batin yang sama. Ia jatuh cinta pada Rana, pada kesederhanaannya, pada ketulusan senyumnya, dan pada ketangguhan jiwanya. Namun, ia sangat sadar bahwa ibunya, Ibu Sari, tidak akan pernah menerima seorang wanita seperti Rana. Ibunya memegang teguh tradisi, silsilah keluarga, dan status sosial. Ia pernah mendengar betapa ibunya mencemooh orang-orang dari kalangan biasa. Arga tahu, ibunya akan melihat Rana sebagai aib. Meskipun begitu, cinta mereka terus tumbuh.
Hubungan yang mereka jalani secara diam-diam itu justru membuat ikatan mereka semakin kuat. Mereka menjadi pelabuhan satu sama lain, tempat untuk berbagi keluh kesah dan mimpi. Mereka sama-sama tahu bahwa di luar sana, dunia tidak akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Namun, selama mereka bersama, mereka merasa cukup. Hingga pada suatu malam, saat mereka sedang duduk di bangku taman yang menjadi saksi bisu pertemuan pertama mereka, Arga menatap Rana dengan serius. "Rana, aku ingin kamu bertemu dengan orang tuaku." Jantung Rana berdegup kencang. Itu adalah kalimat yang paling ia takutkan, sekaligus yang paling ia harapkan. Keajaiban itu akan segera berakhir. Arga menoleh, memegang tangannya yang kasar, tetapi terasa hangat. "Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku ingin berjuang untuk kita. Aku tidak ingin lagi menyembunyikanmu." Senyum Arga tulus, tetapi matanya memancarkan keraguan. Rana menatap tangan mereka yang saling bertautan. Tangan yang penuh luka dan kotor, dan tangan yang begitu mulus dan terawat. Ia tahu, perbedaan itu terlalu besar. Ia tahu, pintu menuju dunia Arga tidak bisa ia masuki begitu saja. Namun, demi cinta, ia mengangguk. Sebuah keputusan yang akan membawanya ke dalam babak baru yang penuh dengan ketegangan dan luka. Malam itu, Rana duduk di depan cermin kecilnya yang berbingkai plastik. Di tangannya, ia memegang sebuah gaun sederhana berwarna krem yang baru dibelinya dengan sedikit uang tabungan. Kainnya tidak mahal, modelnya pun sangat umum, tetapi bagi Rana, ini adalah gaun terbaik yang ia miliki. Ia mencoba menata rambutnya, yang biasa ia kuncir asal, agar terlihat lebih rapi. Namun, setiap kali ia menatap bayangannya, rasa minder itu kembali datang. "Kamu cantik, Nak," suara ayahnya, Pak Jaya, terdengar lembut dari balik pintu. "Sudah siap?" Rana membalikkan badan. Ayahnya tersenyum hangat, senyum yang selalu memberinya kekuatan. "Tidak apa-apa, Nak. Jadi diri sendiri saja. Siapapun dia, kalau dia memang baik, dia akan terima kamu apa adanya." Kata-kata ayahnya menenangkan, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan kegelisahan di hatinya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan gang sempit tempat tinggalnya. Jantung Rana berdegup kencang. Itu adalah Arga. Ia mengantarnya ke depan mobil, dan Arga keluar dengan senyum yang menenangkan. Pria itu tampak gagah dengan kemeja rapi yang membalut tubuhnya. "Kamu cantik sekali, Rana," bisik Arga saat membuka pintu mobil untuknya. Pujian itu membuat pipi Rana merona. Namun, di balik senyumnya, Rana melihat ada sedikit ketegangan di mata Arga. Ia tahu, Arga juga tidak sedang dalam kondisi yang rileks. Perjalanan menuju rumah Arga terasa sangat panjang dan sunyi. Meskipun tidak ada yang mereka bicarakan, ketegangan itu memenuhi seluruh ruang mobil. Arga mencoba menggenggam tangannya, memberinya kekuatan. "Jangan khawatir, ya. Semua akan baik-baik saja." "Apa ibumu akan menyukaiku, Arga?" tanya Rana dengan suara bergetar. Arga terdiam sesaat. "Ibuku, dia hanya butuh waktu untuk mengenalmu. Setelah dia tahu betapa luar biasanya kamu, aku yakin dia akan menyayangimu." Jawaban itu tidak sepenuhnya meyakinkan, tetapi Rana mengangguk. Ia tidak ingin menambah beban Arga. Ia hanya bisa berdoa agar malam ini berjalan dengan lancar. Saat mobil memasuki sebuah kompleks perumahan elit, Rana menahan napas. Rumah-rumah di sana terlihat seperti istana, dengan halaman yang luas dan lampu-lampu taman yang mewah. Mobil Arga berhenti di depan sebuah rumah megah yang jauh lebih besar dari yang lainnya. Gerbangnya otomatis terbuka, dan mereka disambut oleh seorang satpam yang ramah. "Selamat datang, Tuan Muda. Nyonya dan Tuan Besar sudah menunggu," sapa satpam itu. Rana merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang hanya pernah ia lihat di televisi. Di balik pintu utama yang menjulang tinggi, seorang wanita paruh baya berdiri menyambut mereka. Wajahnya cantik, dengan riasan yang sempurna dan pakaian yang elegan, tetapi tatapannya dingin. Itulah Ibu Sari, Ibu Arga. Di sampingnya, berdiri ayah Arga, Pak Hardi,
Seorang pria berwibawa dengan sorot mata yang lebih tenang, tetapi ekspresinya sulit dibaca. Selamat datang, Rana. Senang bertemu denganmu. Sapa Ibu Sari, tetapi suaranya datar dan senyumnya tidak sampai ke mata. Ia menyalami Rana, dan Rana bisa merasakan jari-jari Ibu Sari yang terasa dingin dan kaku. Selamat malam, Tante. Terima kasih sudah menerima saya. Jawab Rana sopan. Pak Hardi hanya mengangguk kecil, menatap Rana dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tidak berbicara, tetapi Rana merasa ia sedang dinilai secara teliti. Mereka dipersilakan duduk di ruang tamu yang begitu besar dan mewah. Hiasan-hiasan antik, lukisan-lukisan mahal, dan perabotan yang tertata apik membuat Rana merasa salah tempat. Ia duduk di ujung sofa, mencoba untuk tidak menyentuh terlalu banyak, takut merusak atau mengotori sesuatu. Suasana makan malam di meja makan yang panjang terasa seperti di dalam film. Hidangan-hidangan mewah disajikan oleh para pelayan, tetapi Rana tidak bisa merasakan apa-apa. Ia hanya bisa mengaduk-aduk makanannya, berusaha agar tidak terlihat terlalu canggung. Jadi, Rana, Ibu Sari memulai percakapan. Suaranya terdengar lembut namun penuh dengan nada menginterogasi. Arga banyak cerita tentangmu. Katanya kamu sangat suka membaca. Iya, Tante. Sejak kecil, jawab Rana, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Menarik, Ibu Sari menyahut singkat. Ia lalu melirik Arga. Arga, kamu tidak bilang kalau temanmu ini berasal dari keluarga yang sederhana. Wajah Arga langsung menegang. Mama, kita sudah pernah membicarakan ini. Rana adalah Rana, tidak peduli dari mana dia berasal. Ibu Sari tersenyum sinis. Tentu saja, Arga. Mama hanya ingin tahu lebih banyak. Setiap orang memiliki latar belakangnya masing-masing. Jadi, Rana, ayahmu bekerja sebagai apa? Rana menelan ludah. Pertanyaan yang paling ia takutkan akhirnya datang. Ia melirik Arga, yang memberinya tatapan, tidak apa-apa. Namun, ia bisa merasakan ada tatapan tajam dan penuh penghakiman dari Ibu Sari. Ayah saya beliau pemulung, Tante. Jawab Rana dengan suara yang sangat pelan. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Ibu Sari. Hening. Arga langsung menyela. Mama, ayah Rana adalah orang yang paling jujur dan pekerja keras yang pernah kutemui. Dia membesarkan Rana sendirian dan membuat Rana menjadi wanita yang luar biasa seperti sekarang. Ibu Sari mengangkat alisnya, seolah-olah kata-kata Arga hanyalah lelucon. Oh, seorang pemulung, ulangnya, tetapi kali ini nadanya lebih terkesan mencemooh. Menarik sekali. Jadi, itu pekerjaan yang terhormat, ya? Perkataan Ibu Sari menusuk hati Rana, lebih dalam daripada pisau. Ia merasa air mata akan jatuh, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia mengangkat kepalanya, mencoba menatap Ibu Sari, tetapi ia melihat ada tatapan jijik yang tidak bisa disembunyikan. Maaf, Tante, tapi saya rasa pekerjaan ayah saya adalah pekerjaan yang jujur. Beliau tidak pernah meminta-minta, jawab Rana dengan suara lirih namun tegas. Seketika itu, suasana menjadi semakin tegang. Ibu Sari menatap Rana dengan mata melotot, seolah tidak percaya bahwa Rana berani membantah perkataannya. Pak Hardi yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Sari, sudah cukup. Namun, Ibu Sari tidak mendengarkan. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Rana dengan ekspresi dingin yang tidak bisa dilupakan. Kamu tahu, Rana, ada tempat untuk setiap orang di dunia ini. Dan tempatmu, rasanya tidak di sini. Kata-kata Ibu Sari yang dingin bagai pedang tak terlihat yang mengiris hati Rana. Perkataan itu menusuknya lebih dalam daripada tatapan jijik atau cemoohan. Kamu tahu, Rana, ada tempat untuk setiap orang di dunia ini. Dan tempatmu, rasanya tidak di sini. Ruang makan yang megah itu tiba-tiba terasa begitu sempit dan mencekik. Rana merasa seluruh pandangan mata tertuju padanya, menghakiminya, dan menertawakannya. Hatinya menciut. Ia ingin menangis, tetapi harga dirinya menahan air mata itu. Arga tidak tinggal diam. Ia mengebrak meja dengan keras,
membuat gelas-gelas di atasnya bergetar. Mama, hentikan. Apa yang Mama katakan itu sangat tidak pantas. Ibu Sari menatap anaknya dengan tatapan dingin, sama sekali tidak gentar. Kenapa? Apa yang Mama katakan salah? Arga, kamu pikir Mama tidak tahu kalau kalian diam-diam berpacaran? Kamu pikir Mama akan membiarkan seorang anak pemulung masuk ke dalam keluarga kita? Kamu sedang merusak nama baik keluarga kita. Rana tidak pernah merusak apapun. Dia jauh lebih baik dari siapapun yang pernah Mama kenalkan padaku. Dia cerdas, jujur, dan tulus. Teriak Arga, suaranya dipenuhi amarah. Cerdas? Jujur? Tulus? Ibu Sari tertawa sinis. Tawa itu terdengar seperti pecahan kaca di telinga Rana. Tentu saja, dia akan terlihat tulus di depanmu. Dia hanya mengincar hartamu. Dia tahu Arga adalah anak dari seorang pengusaha kaya, makanya dia mendekatimu. Perkataan itu bagai pukulan telak di ulu hati Rana. Ia merasa dituduh dan difitnah. Air matanya yang tertahan akhirnya mengalir. Arga melihat air mata di wajah Rana dan amarahnya semakin memuncak. Mama, aku tidak akan membiarkanmu menghina Rana seperti ini. Mama sama sekali tidak mengenalnya. Arga membela Rana. Namun setiap pembelaan yang ia berikan seolah membuat Ibu Sari semakin menjadi. Dan kamu, Arga, kamu pikir kita sama dengannya? Hidup di lingkungan yang kumuh, dikelilingi sampah setiap hari? Apa dia bisa mengurus dirimu? Apa dia bisa memberikan keturunan yang baik untuk keluarga kita? Kamu pikir Mama akan merestui hubungan ini? Sampai kapanpun, tidak akan pernah. Rana mendengarkan semua kata-kata pedas itu dengan kepala tertunduk. Ia bisa merasakan tatapan Arga yang penuh penyesalan, tetapi ia tidak sanggup mengangkat kepalanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Sari seolah-olah mengukuhkan kebenaran bahwa ia memang tidak pantas. Ia adalah seorang anak pemulung. Ia tidak bisa menyangkal hal itu. Pak Hardi, yang sejak tadi mencoba menenangkan istrinya, akhirnya berdiri. Sari, cukup. Tamu kita sedang di sini. Tolong jaga sikapmu. Tidak, aku tidak akan diam saja. Arga, kamu dengarkan baik-baik. Kalau kamu terus bersama dengan wanita ini, Mama akan mencoretmu dari daftar ahli waris. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari harta Papa dan Mama. Ancam Ibu Sari, matanya berkobar-kobar. Rana yang mendengar ancaman itu langsung merasa bersalah. Arga tidak seharusnya mengorbankan segalanya untuk dirinya. Ia tidak ingin menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga Arga. Rasa cinta yang membahagiakan itu kini berubah menjadi beban yang menyakitkan. Ia harus mengakhirinya. Sambil menyeka air matanya, Rana memberanikan diri untuk berdiri. Maaf, Tante. Saya rasa saya harus pulang. Ucapnya dengan suara serak. Ia tidak berani menatap mata Arga. Takut akan goyah. Tentu saja. Pergi sana. Seru Ibu Sari. Kamu tidak pantas berada di sini. Kamu seharusnya berada di tempat yang semestinya. Perkataan terakhir Ibu Sari itu adalah kalimat penutup dari semua luka yang ia berikan. Rana menoleh ke arah Arga, yang berusaha meraih tangannya. Rana, jangan pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Arga bergegas bangkit. Tetapi Rana menolaknya dengan lembut. Tidak, Arga. Aku bisa pulang sendiri. Aku butuh waktu. Ucap Rana, menahan isakannya. Dengan cepat, ia melangkahkan kakinya keluar dari rumah megah itu, meninggalkan Arga dan keluarganya dalam kekacauan. Ia berlari sekuat tenaga, tidak memedulikan tatapan heran para pelayan. Ia hanya ingin pergi. Sejauh mungkin dari tempat yang baru saja menghancurkan hatinya. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang dingin. Ia merasa begitu kecil dan tak berharga, persis seperti sampah yang setiap hari ia pulung. Arga mengejar Rana, meninggikan suaranya untuk memanggil namanya, tetapi Rana tidak menoleh. Ia terus berlari, hingga akhirnya ia sampai di jalanan besar. Tangisnya pecah di tengah keramaian kota yang tak peduli. Arga akhirnya berhasil menyusulnya dan memeluknya dari belakang. Rana, aku mohon, jangan tinggalkan aku.
Aku minta maaf atas semua yang Mama katakan. Itu tidak benar. Kamu tahu itu, kan? Rana membalikkan badannya, menatap mata Arga yang dipenuhi kesedihan. Tidak, Arga. Ibumu benar. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku tidak bisa membiarkanmu mengorbankan keluargamu hanya untukku. Air mata yang membasahi pipi Rana terasa asin, bercampur dengan debu jalanan dan dinginnya udara malam. Pelukan Arga dari belakang terasa begitu hangat, namun hati Rana terasa membeku. Ia membalikan badannya, menatap mata Arga yang penuh kesedihan, dan mengucapkan kata-kata yang paling ia takutkan. Tidak, Arga. Ibumu benar. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku tidak bisa membiarkanmu mengorbankan keluargamu hanya untukku. Rana melepaskan pelukan Arga. Ada jeda panjang yang diisi dengan isakan pilu dari Rana dan keheningan yang menyesakkan dari Arga. Pria itu tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Rana, wanita yang dicintainya, yang kini berdiri di hadapannya dengan hati yang hancur. Ia tahu, rasa sakit yang Rana rasakan jauh lebih dalam dari apapun yang pernah ia bayangkan. Rana, aku mohon jangan bilang begitu. Bisik Arga. Suaranya parau. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai beban. Aku mencintaimu. Itu saja yang penting. Tidak semudah itu, Arga, jawab Rana. Suaranya bergetar. Aku melihat bagaimana ibumu menatapku. Aku mendengar bagaimana dia menghina ayahku. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan segalanya hanya karena aku. Aku tidak butuh hartanya. Aku tidak butuh apapun dari mereka. Yang aku butuhkan hanya kamu. Arga mencoba meraih tangan Rana lagi, tetapi Rana menolaknya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Arga, mereka adalah keluargamu. Kamu adalah pewaris mereka. Kamu tidak bisa membuang itu semua. Aku tidak mau menjadi penyebab keretakan keluargamu, kata Rana. Air matanya kembali mengalir. Hati Arga merasa tercabik-cabik. Ia melihat keteguhan di mata Rana. Sebuah keteguhan yang didasari oleh cinta yang tulus dan pengorbanan. Rana tidak ingin menjadi racun dalam hidupnya. Ia tidak ingin menjadi alasan mengapa Arga harus kehilangan segalanya. Namun, bagi Arga, hidup tanpa Rana terasa lebih hampa daripada kehilangan seluruh harta warisan. Rana, beri aku waktu. Aku akan berbicara dengan ibuku lagi. Aku akan meyakinkan mereka bahwa kita bisa bersama. Rana menggelengkan kepalanya. Sudah cukup. Arga. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Aku rasa kita harus mengakhiri ini. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam dada Arga. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mendengar kata-kata itu dari bibir Rana. Ia mencintai Rana, dan ia tahu, Rana juga mencintainya. Tetapi, cinta itu ternyata tidak cukup kuat untuk melawan tembok tinggi perbedaan status sosial yang dibangun oleh Ibu Sari. Tidak, Rana. Aku menolak keputusanmu. Seru Arga dengan suara yang lebih keras. Aku tidak akan mengakhirinya. Aku akan buktikan kepada ibuku bahwa kamu pantas untukku. Aku akan menunjukkan kepadanya bahwa cinta kita lebih berharga dari harta dan status sosial. Melihat keteguhan Arga, Rana merasa semakin bersalah. Ia tidak ingin Arga berjuang sendirian. Bagaimana jika ibumu tetap tidak merestui? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan memilihku dan meninggalkan keluargamu. Arga terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Ia tidak ingin kehilangan Rana, tetapi ia juga tidak ingin menjadi anak durhaka. Ia terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Melihat Arga yang terdiam, hati Rana semakin hancur. Ia tahu, ia harus pergi. Ia harus memberikan Arga ruang untuk berpikir dan menyelesaikan masalahnya dengan keluarganya. Dan ia juga harus kembali ke dunianya, tempat ia tidak akan pernah merasa minder dan malu. Maafkan aku, Arga. Aku harus pergi, ucap Rana. Ia membalikkan badan, meninggalkan Arga yang masih berdiri di sana, terdiam, dan hancur. Langkahnya cepat, ia berjalan kembali ke arah gang sempit tempat tinggalnya, meninggalkan Arga yang masih berteriak memanggil namanya.
Arga tidak menyerah. Ia terus mencoba menghubungi Rana, mengiriminya pesan, bahkan datang ke tempat tinggalnya. Namun, Rana tidak pernah menjawab. Ia tahu, ia harus menjauh. Ia harus memberikan Arga kesempatan untuk kembali kepada dunianya. Dunia yang penuh dengan kemewahan dan kesuksesan, tanpa dirinya. Ia juga harus fokus pada dirinya sendiri, pada impiannya, dan pada janji yang ia berikan pada ayahnya. Di dalam kesendiriannya, di tengah tumpukan sampah yang setiap hari ia hadapi, Rana menemukan kekuatan. Kata-kata hinaan Ibu Sari tidak lagi membuatnya merasa kecil. Sebaliknya, kata-kata itu memberinya motivasi. Ia akan bangkit. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak hanya pantas untuk Arga, tetapi ia juga pantas untuk dirinya sendiri. Ia akan menunjukkan kepada Ibu Sari bahwa seorang anak pemulung juga bisa sukses dan memiliki harga diri yang tinggi. Kisah cinta mereka harus berakhir di tengah jalan. Namun, bagi Rana, ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang akan membawanya keluar dari dunia yang kumuh dan masuk ke dalam dunia yang baru, dunia yang ia ciptakan sendiri dengan keringat dan kerja kerasnya. Langkah-langkah Rana di jalanan yang basah oleh air matanya sendiri terasa berat. Setiap tetes air mata yang jatuh membasahi aspal seolah membawa serta semua kenangan manisnya bersama Arga. Namun, di balik rasa sakit yang teramat dalam, sebuah api kecil mulai menyala di hatinya. Api itu bukanlah amarah, melainkan tekad. Tekad untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar anak pemulung, seperti yang dihina oleh Ibu Sari. Rana kembali ke rumahnya yang sederhana. Pak Jaya, ayahnya, menyambutnya dengan pelukan hangat tanpa banyak bertanya. Ia tahu, putrinya sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Di pangkuan ayahnya, Rana menangis sejadi-jadinya, melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul. Setelah tangisnya reda, ia mendongak dan menatap wajah ayahnya. Wajah tua itu dipenuhi kerutan dan garis-garis lelah. Tetapi matanya memancarkan kebaikan dan ketulusan yang luar biasa. Ayah, aku ingin ayah bangga padaku, bisik Rana. Pak Jaya tersenyum. Ayah selalu bangga padamu, nak. Setiap hari. Kata-kata sederhana itu menjadi bensin yang menyalakan api di hati Rana. Ia teringat akan janji yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri. Janji untuk tidak menyerah pada mimpi. Hinaan Ibu Sari tidak lagi membuatnya merasa kecil, melainkan menjadi motivasi terbesarnya. Ia akan bangkit, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seberapa tebal dompet seseorang, melainkan oleh seberapa besar tekad dan kerja kerasnya. Keesokan harinya, Rana memulai langkah pertamanya. Ia meminta ayahnya untuk membantunya. Ia menjelaskan rencananya untuk membuat kerajinan tangan dari sampah daur ulang. Selama ini, ia memang sudah sering membuat kerajinan kecil untuk dijual di pasar lokal. Namun, kali ini, ia ingin melakukannya dengan lebih serius. Ia akan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang indah. Dengan modal seadanya dari tabungan kecilnya dan uang hasil penjualan barang bekas yang dikumpulkan oleh ayahnya, Rana memulai bisnisnya di sebuah sudut kecil di belakang rumah. Ia memanfaatkan keahliannya dalam memilih dan mengolah sampah, mengubahnya menjadi kerajinan daur ulang yang unik dan bernilai. Peralatan yang ia miliki sangat sederhana. Botol-botol plastik bekas ia potong dan bentuk menjadi vas bunga. Kertas-kertas koran dan majalah bekas ia gulung dan rekatkan menjadi bingkai foto yang artistik. Kaleng-kaleng bekas ia cat dan hias menjadi tempat pensil yang lucu. Semua itu ia kerjakan dengan penuh ketelitian dan cinta. Ia menumpahkan seluruh perasaannya ke dalam setiap karyanya. Rasa sakit, kesedihan, harapan, dan tekad, semuanya terukir dalam setiap goresan kuasnya. Ayahnya, Pak Jaya, menjadi asisten pertamanya. Ia membantu Rana membersihkan dan memilah sampah, memberikan masukan, dan memberikan semangat di saat-saat Rana merasa lelah. Arga, di sisi lain, terus mencoba menghubungi Rana. Ia mengiriminya pesan setiap hari, tetapi Rana tidak pernah membalas. Ia tahu, ia harus fokus. Ia tidak bisa goyah lagi. Ia harus menyelesaikan perjalanannya terlebih dahulu,
sebelum ia bisa memikirkan Arga lagi. 1 minggu, 2 minggu, hingga 1 bulan berlalu. Rana terus bekerja keras. Tumpukan sampah di belakang rumahnya mulai berkurang, dan tumpukan kerajinan tangan yang cantik mulai bertambah. Rana mencoba menjual kerajinannya di pasar lokal, tetapi hasilnya tidak terlalu memuaskan. Banyak orang yang masih memandang remeh produknya. Kerajinan dari sampah, apa harganya? Ejek mereka. Tetapi Rana tidak menyerah. Ia teringat perkataan ayahnya. Jangan pedulikan perkataan orang, Nak. Yang penting, kamu bangga dengan apa yang kamu kerjakan. Rana terus berinovasi. Ia mencoba membuat produk-produk baru yang lebih menarik. Ia mencoba belajar dari internet, mencari ide-ide baru, dan mempelajari teknik-teknik baru dalam membuat kerajinan tangan. Ia juga mulai mengabadikan karya-karyanya di media sosial. Meskipun hanya bermodalkan kamera ponsel yang sederhana, ia berusaha untuk membuat foto-foto yang menarik, menunjukkan keindahan dari setiap detail karyanya. Di tengah perjuangannya, Rana tidak menyadari bahwa ada mata yang terus mengawasi dan memberikan dukungan diam-diam. Mata itu adalah mata Arga. Meskipun Rana tidak pernah membalas pesannya, Arga selalu mengikuti setiap unggahan Rana di media sosial. Ia melihat bagaimana Rana bangkit dari keterpurukannya, dan ia merasa bangga. Ia melihat kerajinan tangan Rana, dan ia tahu, karyanya memiliki nilai yang luar biasa. Ia tahu, Rana akan berhasil. Ia hanya bisa berdoa dan berharap, suatu hari nanti, Rana akan kembali kepadanya. Rana memulai setiap harinya dengan sebuah ritual baru. Bukan lagi mengumpulkan sampah, melainkan mengolahnya. Setiap pagi, ia duduk di sudut kecil di belakang rumahnya, dikelilingi oleh tumpukan botol plastik, kaleng bekas, dan kertas-kertas koran. Di sana, ia bekerja dengan hati, mengubah apa yang dianggap remeh oleh banyak orang menjadi karya seni. Meskipun semangatnya membara, perjalanan Rana tidak mudah. Ia menghadapi banyak tantangan. Permintaan dari pasar lokal masih sangat minim. Beberapa orang yang membeli karyanya pun seringkali menawar dengan harga yang sangat rendah, seolah meremehkan nilai seni dari barang bekas. Ini, kan cuma dari sampah, kok harganya mahal sekali? Seringkali menjadi pertanyaan yang ia dengar. Setiap pertanyaan itu bagai duri yang menusuk hatinya. Tetapi ia berusaha untuk tidak goyah. Ia teringat akan perkataan ayahnya. Jangan pedulikan perkataan orang, Nak. Yang penting, kamu bangga dengan apa yang kamu kerjakan. Ayah Rana, Pak Jaya, adalah sumber kekuatan terbesarnya. Setiap kali Rana merasa lelah dan ingin menyerah, Pak Jaya selalu ada di sisinya. Jangan menyerah, Nak. Setiap barang yang kamu buat itu ada ceritanya. Ada cintamu di dalamnya. Itu yang membuat harganya lebih mahal dari emas. Dukungan Pak Jaya tidak hanya sebatas kata-kata. Ia juga ikut serta membantu Rana. Tangannya yang kasar karena memulung kini beralih membantu menggunting, mengecat, dan menempel. Ia juga menjadi penjual pertama Rana, membawa kerajinan tangan putrinya ke pasar dan menjelaskan dengan bangga kepada setiap orang yang bertanya tentang asal-usul dan nilai dari setiap karya yang dibuat Rana. Di sisi lain, dukungan yang lain datang dari arah yang tak terduga, atau lebih tepatnya, dari Arga. Meskipun Rana tidak pernah membalas pesannya, Arga tetap setia mengawasi Rana dari jauh. Setiap kali Rana mengunggah foto kerajinan tangannya di media sosial, Arga diam-diam akan menyebarkannya. Ia menulis caption yang menggugah, menceritakan tentang keindahan dan nilai dari kerajinan daur ulang. Ia menggunakan jaringannya yang luas, membuat postingan Rana dilihat oleh banyak orang, termasuk teman-teman dan kenalannya dari kalangan atas. Suatu hari, unggahan Rana tentang sebuah vas bunga dari botol plastik bekas menjadi viral. Vas bunga itu dihias dengan motif-motif etnik yang indah, dan foto yang diambil Rana sangat artistik. Dalam waktu singkat, postingan itu mendapatkan ribuan suka dan dibagikan berkali-kali. Komentar-komentar positif mulai berdatangan. Orang-orang memuji kreativitas Rana dan terinspirasi oleh ceritanya. Pesanan mulai berdatangan, bukan lagi dari pasar lokal, melainkan dari seluruh kota, bahkan luar kota. Rana merasa tak percaya.
Ia harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi semua pesanan itu. Ia dan ayahnya bekerja siang dan malam, tetapi mereka melakukannya dengan hati yang penuh kebahagiaan. Di tengah kesibukan itu, Rana tidak menyadari bahwa ia baru saja mendapatkan sebuah pesanan besar. Sebuah perusahaan desain interior ternama yang kebetulan melihat unggahan Rana di media sosial Arga, tertarik dengan kerajinan tangannya. Mereka menganggap karya Rana sangat unik dan otentik, sangat cocok untuk tema ramah lingkungan yang sedang mereka kembangkan. Pagi itu, sebuah email masuk ke kotak masuk Rana. Email itu berisi penawaran kerjasama yang menggiurkan. Rana membacanya berulang kali, merasa tak percaya. Ayahnya yang berada di sampingnya pun ikut terkejut. "Nak, ini mimpi, kan?" Rana meneteskan air mata. Kali ini air mata kebahagiaan. Ia akhirnya melihat hasil dari kerja kerasnya. Ia akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Perjuangannya tidak sia-sia. Dengan bantuan ayahnya dan dukungan diam-diam dari Arga, ia kini berada di ambang kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan. Tawaran kerjasama dari perusahaan desain interior ternama adalah sebuah titik balik yang tak pernah Rana bayangkan. Email itu, yang berisi detail tentang proyek dan jadwal pertemuan, terasa seperti pintu gerbang menuju dunia yang sama sekali baru. Jantung Rana berdegup kencang saat ia membacanya berulang kali. Bukan lagi karena ketakutan atau kesedihan, melainkan karena gairah dan semangat yang membara. Ayahnya, Pak Jaya, adalah orang pertama yang ia beritahu. Mata tua Pak Jaya berkaca-kaca saat Rana menceritakan semuanya. "Ayah sudah bilang, Nak, usaha tidak akan mengkhianati hasil," bisik Pak Jaya. Suaranya dipenuhi rasa bangga. Rana mempersiapkan diri dengan matang untuk pertemuan itu. Ia dan ayahnya bekerja ekstra keras selama beberapa hari, membuat sampel-sampel kerajinan tangan yang terbaik. Ia ingin menunjukkan kepada perusahaan itu bahwa ia tidak hanya bisa membuat kerajinan tangan, tetapi ia juga memiliki profesionalisme yang tinggi. Hari pertemuan tiba. Rana datang ke kantor perusahaan itu dengan pakaian yang rapi, tetapi tetap sederhana. Ia tidak lagi merasa minder, melainkan percaya diri. Ia tahu, ia datang ke sana bukan sebagai anak pemulung yang patut dikasihani, melainkan sebagai seorang pengusaha muda yang kreatif dan inovatif. Di dalam ruang pertemuan, Rana mempresentasikan karyanya dengan penuh semangat. Ia menjelaskan filosofi di balik setiap karyanya, bagaimana ia mengubah sampah menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai estetika dan lingkungan. Para petinggi perusahaan itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka terkesan dengan visi Rana, dan mereka semakin yakin bahwa Rana adalah sosok yang tepat untuk proyek mereka. Pertemuan itu berjalan dengan sukses. Rana mendapatkan kontrak besar. Ia diminta untuk membuat ribuan kerajinan tangan daur ulang dalam waktu 3 bulan. Tawaran itu sangat menggiurkan, tetapi juga menantang. Rana tahu, ia tidak bisa mengerjakannya sendiri. Dengan bantuan modal dari kontrak pertamanya, Rana menyewa sebuah ruangan kecil di dekat rumahnya sebagai bengkel. Ia juga merekrut beberapa tetangga yang juga memiliki keahlian dalam membuat kerajinan tangan. Ayahnya, Pak Jaya, menjadi manajer operasionalnya. Ia membantu Rana mengawasi proses produksi, memastikan semuanya berjalan lancar. Bisnis Rana tumbuh pesat. Setiap hari, tumpukan sampah yang tadinya tidak berguna kini berubah menjadi karya-karya indah yang siap dikirim. Rana tidak hanya memberikan pekerjaan kepada para tetangganya, tetapi ia juga memberikan harapan. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa, meskipun hidup di lingkungan yang sederhana, mereka tetap bisa sukses dan memiliki pekerjaan yang layak. Suatu sore, saat ia sedang mengawasi para pekerjanya, ia mendapatkan sebuah email lagi. Kali ini dari sebuah media nasional. Mereka ingin meliput kisahnya. Dari seorang anak pemulung menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Rana setuju. Ia tahu, kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kabar tentang kesuksesan Rana mulai menyebar. Kisahnya dimuat di koran, majalah, dan televisi. Ia menjadi sosok inspirasi. Di balik semua kesuksesan itu, Rana tidak pernah melupakan siapa dirinya. Ia tetap rendah hati, tetap bersemangat,
dan tetap bangga menjadi putri seorang pemulung. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang lain, Arga membaca berita tentang Rana dengan bangga. Ia tidak terkejut. Ia tahu, Rana memang luar biasa. Ia tersenyum melihat bagaimana Rana kini sudah menjadi sosok yang ia impikan. Dan ia yakin, suatu hari nanti, mereka akan bertemu lagi. Kabar kesuksesan Rana dengan bisnis kerajinan daur ulangnya menyebar luas. Tidak hanya di media sosial dan media massa, tetapi juga di kalangan elit kota. Kisah tentang seorang pengusaha muda yang mampu mengubah sampah menjadi karya seni yang bernilai tinggi menjadi buah bibir di berbagai acara sosial. Salah satunya adalah Ibu Sari, Ibu Arga. Ibu Sari adalah seorang wanita sosialita yang selalu mengikuti tren terbaru, baik dalam fashion maupun bisnis. Ia terkesan dengan cerita tentang bisnis kerajinan daur ulang yang unik dan ramah lingkungan. Ia melihatnya sebagai peluang bisnis dan juga sebagai cara untuk meningkatkan citra sosialnya. Ia berniat untuk bekerja sama dengan pengusaha muda tersebut, tanpa sedikit pun menyadari siapa sosok di balik kesuksesan itu. Ia meminta asisten pribadinya untuk mengatur pertemuan dengan Rana. Ibu Sari ingin memesan kerajinan daur ulang dalam jumlah besar untuk acara amal yang akan ia selenggarakan. Ia membayangkan kerajinan-kerajinan itu akan menjadi souvenir yang unik dan berkelas, yang akan membuat para tamu sosialitanya terkesan. Rana menerima email permintaan pertemuan dari asisten Ibu Sari dengan sikap profesional. Ia tidak tahu siapa Ibu Sari. Di benaknya, ini adalah salah satu peluang bisnis lain yang harus ia tangani dengan baik. Ia mempersiapkan presentasi dan sampel-sampel terbaru dari kerajinan tangannya. Hari pertemuan tiba. Rana datang ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Ia menunggu di meja yang sudah dipesan. Tak lama kemudian, seorang wanita elegan dengan riasan sempurna datang menghampirinya. Jantung Rana berdegup kencang. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang pernah menghancurkan hatinya dengan kata-kata pedas. "Halo, saya Sari." Sapa Ibu Sari dengan senyum ramah yang tidak pernah Rana lihat sebelumnya. "Anda pasti Rana, pengusaha muda yang sedang viral itu, ya?" Rana memaksakan dirinya untuk tersenyum. "Iya, Tante. Saya Rana." Mata Ibu Sari sedikit membulat, tetapi ia tidak menunjukkan reaksi yang berarti. Ia hanya tersenyum kaku. "Rana, namamu tidak asing di telinga saya." Rana hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang percakapan itu. Ia langsung masuk ke dalam mode profesional, mulai mempresentasikan kerajinan tangannya. Ia menjelaskan filosofi di balik setiap karyanya, kualitas bahan yang ia gunakan, dan bagaimana kerajinan itu bisa menjadi souvenir yang berkesan untuk acara amal. Ibu Sari mendengarkan dengan seksama. Ia terkesan dengan profesionalisme Rana dan keindahan karya-karyanya. Ia melihat Rana sebagai seorang wanita yang cerdas, berwibawa, dan sukses. Ia tidak lagi melihat Rana sebagai anak pemulung yang dulu ia hina. Di matanya, Rana kini adalah seorang pengusaha yang patut dihormati. "Saya tertarik dengan semua karya Anda, Rana," ucap Ibu Sari. "Saya ingin memesan 500 buah souvenir untuk acara amal saya. Apakah Anda sanggup mengerjakannya?" "Tentu, Tante," jawab Rana dengan tegas. "Saya akan pastikan semuanya selesai tepat waktu." Pertemuan itu berjalan lancar. Rana dan Ibu Sari membahas detail pemesanan dan jadwal pengiriman. Ibu Sari sangat puas dengan profesionalisme dan kualitas karya Rana. Ia melihat Rana tidak lagi sebagai seorang anak muda yang polos, tetapi sebagai seorang pebisnis yang tangguh. Meskipun begitu, Rana merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu, Ibu Sari belum sepenuhnya menyadari bahwa ia adalah wanita yang pernah ia hina. Ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika Ibu Sari tahu? Apakah ia akan membatalkan semua pesanannya? Atau, apakah ia akan meminta maaf? Rana tidak tahu. Yang ia tahu, ia harus tetap profesional. Ia harus membuktikan bahwa kesuksesannya ini adalah hasil dari kerja keras, bukan karena kebetulan. Setelah pertemuan bisnis yang sukses, Ibu Sari kembali ke kantornya dengan perasaan puas. Ia merasa telah menemukan mitra bisnis yang cerdas, profesional, dan inovatif.
Kerajinan tangan Rana akan menjadi pelengkap sempurna untuk acara amalnya, dan ia yakin para kolega sosialitanya akan sangat terkesan. Ia meminta asistennya untuk menyimpan kartu nama Rana dengan baik, sembari ia membolak-balik brosur kerajinan tangan Rana yang penuh warna. Nama Rana terus berputar di kepalanya. Nama itu terdengar sangat familiar, tetapi Ibu Sari tidak bisa mengingat dari mana ia pernah mendengarnya. Ia mengabaikannya, menganggap itu hanya kebetulan. Namun, di dalam dirinya, ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang terasa aneh dan tidak pada tempatnya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pengusaha muda itu. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada cacat dalam reputasinya sebelum ia mengumumkan kerjasama itu di media. Ibu Sari membuka laptopnya, mengetik nama Rana dan bisnis daur ulang di mesin pencari. Muncul banyak artikel dan video tentang Rana. Ibu Sari mulai membaca salah satu artikelnya. Matanya memindai setiap baris, mencari informasi tentang latar belakangnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia membaca kalimat yang tak asing baginya. Rana, putri seorang pemulung, membuktikan bahwa kerja keras dan kreativitas bisa mengalahkan stigma sosial. Dunia Ibu Sari seakan runtuh saat itu juga. Ia membaca kalimat itu berulang kali, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Anak pemulung. Kata itu bagai petir yang menyambar di siang bolong, membawa kembali semua kenangan pahit dari beberapa tahun lalu. Ia ingat jelas bagaimana ia mencemooh seorang gadis muda di ruang makannya. Ia ingat wajah gadis itu yang hancur, air matanya yang jatuh, dan kata-kata kasarnya. Rana. Namanya Rana. Tangan Ibu Sari bergetar. Ia merasa mual. Wajahnya memucat. Ia bukan hanya menyadari bahwa ia pernah menghina wanita yang kini menjadi mitranya, tetapi ia juga menyadari bahwa ia telah sangat salah. Ia telah menghakimi seseorang dari profesi orang tuanya, dan kini, orang itu justru menunjukkan bahwa ia jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa Ibu Sari bayangkan. Rasa malu dan penyesalan yang mendalam merayap di hatinya. Ibu Sari tiba-tiba merasa seperti orang yang paling picik dan bodoh di dunia. Bagaimana bisa ia begitu buta? Ia melihat betapa Rana sekarang memimpin timnya dengan profesionalisme dan kebaikan. Ia membaca komentar-komentar dari para karyawan Rana, yang menyebutnya sebagai atasan yang adil dan inspiratif. Ia melihat bagaimana Rana tidak pernah melupakan akar asalnya, dan selalu bangga menjadi putri seorang pemulung. Hinaan yang pernah ia lemparkan kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan yang tak terduga. Ia ingat bagaimana ia mengatakan bahwa Rana tidak pantas berada di lingkungan mereka. Namun, nyatanya, Rana kini berada di puncak kesuksesan, dan ia sendiri yang datang meminta bantuannya. Ia merasa hina. Lebih hina daripada Rana yang pernah ia hina. Malam itu, Ibu Sari tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh penyesalan. Ia melihat kembali bagaimana ia memperlakukan Rana di masa lalu. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah memberikan kesempatan kepada Rana untuk menunjukkan siapa dirinya. Ia hanya melihat Rana sebagai simbol kemiskinan dan ketidakpantasan, tanpa menyadari bahwa di balik kesederhanaan itu, ada jiwa yang luar biasa tangguh dan cerdas. Keesokan harinya, Ibu Sari memutuskan untuk mengunjungi bengkel kerja Rana. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia datang tanpa pemberitahuan, mencoba menyamar sebagai pengunjung biasa. Di dalam bengkel yang sederhana namun bersih itu, ia melihat Rana sedang mengajari beberapa pekerjanya. Wajahnya penuh senyum, suaranya lembut, dan matanya memancarkan kehangatan yang tulus. Ia melihat bagaimana Rana berinteraksi dengan para pekerjanya, yang sebagian besar adalah ibu-ibu dan anak muda dari lingkungan sekitar. Mereka tidak terlihat takut atau canggung di hadapan Rana, melainkan nyaman dan hormat. Ibu Sari melihat Rana bukan sebagai pengusaha yang haus akan keuntungan, tetapi sebagai seorang pemimpin yang peduli. Ia melihat bagaimana Rana telah menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan harapan, dan memberdayakan komunitasnya. Ia melihat bagaimana Rana, dengan segala kesuksesannya, tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan bersahaja. Saat melihat semua itu, hati Ibu Sari yang keras mulai mencair. Tembok-tembok prasangka yang ia bangun selama ini perlahan-lahan runtuh.
Ia akhirnya melihat Rana yang sesungguhnya. Wanita yang cerdas, tangguh, dan berhati mulia. Wanita yang seharusnya ia restui untuk Arga. Ia sadar, ia telah melakukan kesalahan besar. Sebuah kesalahan yang kini terasa begitu berat untuk dipikul. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus meminta maaf. Bukan hanya untuk Rana, tetapi juga untuk dirinya sendiri, untuk menyembuhkan hatinya yang penuh dengan kebencian dan prasangka. Hari itu, Ibu Sari datang ke bengkel Rana. Ia tidak lagi datang dengan niat bisnis atau menyamar, melainkan dengan hati yang penuh penyesalan. Rana menyambutnya dengan senyum profesional, tetapi ada keraguan di matanya. Ia tahu, Ibu Sari sudah mengetahui segalanya. "Rana, bisakah kita bicara sebentar, berdua saja?" tanya Ibu Sari. Suaranya terdengar lembut dan penuh kehati-hatian. Rana mengangguk, lalu mengajak Ibu Sari ke sebuah ruangan kecil di belakang bengkel. Begitu pintu tertutup, suasana menjadi hening. Ibu Sari menatap Rana, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa menahan air matanya lagi. "Rana, saya datang ke sini bukan sebagai klienmu. Saya datang sebagai seorang ibu yang bodoh dan buta," ucap Ibu Sari, suaranya bergetar. "Saya tahu, kamu pasti sudah tahu kenapa saya ada di sini. Saya sungguh-sungguh meminta maaf atas semua perkataan dan perbuatan saya di masa lalu. Saya malu, sangat malu." Rana terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Sari. Ia melihat ketulusan di mata wanita itu. Ia melihat penyesalan yang mendalam. Semua rasa sakit yang pernah ia rasakan perlahan-lahan menguap, digantikan oleh perasaan iba. "Saya tidak pantas dimaafkan. Saya telah menghina ayahmu. Saya telah menghina dirimu. Saya telah menilai orang dari status sosialnya, tanpa pernah mau tahu siapa mereka sebenarnya," lanjut Ibu Sari, air matanya terus mengalir. "Setelah saya melihat bagaimana kamu bangkit, bagaimana kamu memimpin bisnismu, bagaimana kamu membantu orang lain, saya menyadari bahwa kamu jauh lebih berharga dari semua harta dan status yang saya miliki." Rana akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang dan penuh kedewasaan. "Saya sudah memaafkan, Tante. Sejak lama." Perkataan Tante dulu memang menyakitkan. Tapi berkat itu saya menjadi seperti sekarang. Berkat itu, saya menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri. Kata-kata Rana membuat Ibu Sari terkejut dan semakin merasa bersalah. Ia tidak menyangka Rana akan memiliki hati sebesar itu. Ia menatap Rana, dan ia melihat keindahan yang sesungguhnya. Keindahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Arga masuk dengan wajah cemas. Ia melihat ibunya dan Rana duduk bersama. Lalu ia melihat mata ibunya yang berkaca-kaca. Ia mengira sesuatu yang buruk telah terjadi. "Mama, Rana, ada apa?" tanya Arga. Matanya beralih dari satu wajah ke wajah lain. Ibu Sari menatap Arga, lalu tersenyum. Senyum yang tulus, penuh kelegaan. "Arga, Mama ingin meminta maaf padamu juga. Maafkan Mama. Mama sudah sangat salah." Ibu Sari lalu menoleh ke Rana. "Rana, kamu pantas untuk anak saya. Maafkan saya, Nak. Saya merestui hubungan kalian." Arga tidak bisa berkata-kata. Matanya membulat tak percaya. Ia menatap Rana, lalu ibunya. Ia melihat bagaimana ibunya sudah berubah. Air matanya menetes. Kali ini air mata kebahagiaan. Akhirnya, semua konflik itu selesai. Hati yang tertutup akhirnya terbuka. Prasangka yang picik akhirnya luluh oleh ketulusan dan kerja keras. Hubungan Arga dan Rana mendapatkan restu sepenuhnya dari Ibu Sari dan juga Pak Hardi, yang ternyata sejak awal sudah menyukai Rana. Kisah cinta mereka berlanjut, tetapi kini bukan lagi secara diam-diam, melainkan dengan restu dan dukungan penuh dari kedua keluarga. Mereka bersama-sama membangun masa depan yang cerah. Rana tetap menjalankan bisnisnya, dan Arga menjadi mitra bisnis sekaligus pendukung setianya. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial, dan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan oleh seberapa besar hati kita.